Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunialah kita bisa berkumpul kembali ya untuk membahas perkuliahan pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk kalian semua. Baiklah, semoga di detik-detik sebelum Idul Fitri ini kalian masih cukup semangat ya untuk belajar, meskipun harusnya hari ini kita tatap muka, tapi karena memang kondisinya sudah mau lebaran ya, mungkin kalian perlu waktu untuk lebih fleksibel, maka saya putuskan untuk menggunakan video pembelajaran saja. Nanti insya Allah minggu depan kita libur dulu, dan minggu depannya kita akan tatap muka langsung melalui seperti biasa melalui Zoom. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini pembahasan kita akan membahas mengenai pelaporan segmen operasi. Nah, jadi di materi kali ini kita akan belajar memahami apa sih segmen operasi jika mengacu pada ketentuan atau sudut pandang dari akuntansi sendiri. Lalu bagaimana sih proses untuk melaporkan segmen operasi tersebut di laporan keuangan, lalu bagaimana sih bentuk penyajiannya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan ini, karena segmen operasi ini cukup penting ya sebagai informasi penting dalam bagian pengungkapan informasi dalam suatu laporan keuangan, di mana dengan adanya pelaporan segmen operasi ini nanti bisa menjabarkan akun pendapatan sebuah perusahaan itu. Sebenarnya pendapatan itu asalnya dari mana saja. Terus laba itu sebenarnya banyak proporsinya dari bagian segmen apa. Nah, jadi inilah mengapa kalian perlu untuk memahami apa sih segmen operasi dan bagaimana cara menyajikannya. Kalau segmen operasi ini ya pelaporannya disajikan di catatan atas laporan keuangan yang sifatnya adalah pengungkapan informasi ya. Pengungkapan informasi terutama terkait dengan pendapatan. Oke, langsung saja ya kita bahas. Pertama, definisi dari segmen operasi itu sendiri apa sih sebenarnya? Sebenarnya segmen operasi ini mungkin kalian sudah pernah sudah familiar lah dengan segmen. Segmen itu merupakan suatu bagian komponen dari entitas. Entitas dalam hal ini adalah sebuah perusahaan. Jadi masih bahkan bagian dari suatu perusahaan, di mana bagian tersebut atau komponen tersebut itu melakukan sebuah kegiatan operasi. Nah, kegiatan operasinya itu jelas dia akan menghasilkan ya bisa berupa produk ataupun dalam bentuk produk ataupun jasa. Dan secara itu berarti nanti juga dia akan menghasilkan yang namanya pendapatan ataupun mengkonsumsi sumber daya ekonomi sehingga menghasilkan sebuah beban. Nah, segmen operasi ini juga memiliki sebuah keunggulan masing-masing ya. Jadi masing-masing segmen itu nanti akan terbentuk masing-masing keunggulan kompetitifnya. Jadi gampangnya kalau kalian lihat itu ya, kalau seperti Indofood ya, Indofood itu kan ada mie instan, terus ada ciki atau makanan ringan. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh sederhananya segmen. Jadi ada segmen mie instan, ada segmen ciki atau makanan ringan. Itulah salah satu contoh segmen. Lalu kalau menurut sudut pandang akuntansi ya, segmen operasi ini terutama terkait semuanya ya, itu diaturnya di PSAK 5. Nah, di sini juga mendefinisikan segmen operasi itu
sebagai suatu komponen dari entitas. Nah ini kalau menurut PSAK 5 ini ada tiga indikator ya, dia disebut sebagai segmen operasi. Pertama, komponen itu terlibat dalam aktivitas bisnis yang menyebabkan munculnya arus pendapatan dan beban. Termasuk juga pendapatan atau beban yang timbul dari transaksi antar entitas. Jadi bisa aja ya kalau di perusahaan, terutama perusahaan konglomerasi itu kan banyak anak usaha. Anak usahanya itu kan sudah ada yang memiliki bisnis yang tersendiri ya. Maksudnya kegiatan bisnisnya beda-beda. Misalnya anaknya yang perusahaan C itu manufaktur, dan perusahaan B itu perusahaan jasa anak-anaknya. Nah, jelas mereka itu beda-beda. Nah, jasa dan manufaktur ini bisa menjadi sebuah segmen operasi meskipun dia berasal dari perusahaan yang beda, tapi secara sudut pandang konsolidasi itu nanti bisa dijadikan sebuah segmen. Salah satu kriteria pertamanya yaitu dia segmen itu menimbulkan arus pendapatan dan beban. Ini penting sekali ya. Yang kedua, indikatornya adalah hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Sederhananya, jadi kalau segmen operasi itu pasti hasil kinerjanya akan dievaluasi, dan hasil kinerja dari segmen operasi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan relevan terhadap operasional perusahaan. Makanya dia harus dikaji ulang. Dan kalau sifatnya seperti ini, pasti itu sudah ada indikasi dia sebagai sebuah segmen operasi. Lalu segmen operasi tersebut dia menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Jadi bisa jelas ya, misalnya segmen operasi makanan ringan. Nah, dari makanan ringan itu jelas arus pendapatannya berapa, lalu beban-beban yang dihasilkannya berapa, terus juga memanfaatkan sumber daya ekonominya atau asetnya apa aja yang masuk ke produk makanan ringan itu. Nah, ini bisa diindikasikan sebagai segmen operasi. Jadi kalau kita mengacu pada PSAK 5, kalau kita mengidentifikasi suatu komponen dari entitas, apakah dia dapat masuk kategori segmen operasi, itu kita harus melihat 3 indikator ini dulu dari komponen tersebut. Apakah 3 indikator ini memenuhi, berarti dia bisa disebut sebagai sebuah segmen operasi. Nah, inilah gambaran sederhananya segmen operasi ya. Nah, segmen operasi ini bukan cabang ya nak ya, bukan cabang perusahaan, bukan kantor pusat, itu bukan segmen ya, jelas itu bukan segmen operasi ya. Kalau misalnya gampangannya, kalau kalian contohnya tadi Indofood, itu ada segmen makanan ringan dan minuman ringan, ada segmen mie. Nah, itu disebut sebagai segmen. Atau kalau perusahaan perbankan atau lembaga keuangan ya, dia ada unit syariah atau divisi syariah, itu bisa disebut sebagai segmen. Atau unit konvensional atau divisi konvensional, itu berarti segmen ya. Itu bisa diindikasikan sebagai sebuah segmen, tapi tidak pada cabang ataupun kantor pusat, itu bukan segmen operasi. Oke, nah itu sekilas mengenai definisi segmen operasi. Nah, lalu berikutnya kita sudah mulai masuk ya, langkah-langkah kita untuk membuat sebuah laporan segmen operasi itu seperti apa. Nah, di sini langkah-langkahnya pertama ya. Jadi segmen operasi itu, misalnya perusahaan itu banyak tuh segmen operasinya. Sudah kita identifikasi ya berdasarkan 3 kriteria tadi, semuanya memenuhi. Tapi nanti saat kita menyajikan di laporannya yang ada di CALK-nya, penguraiannya, itu nggak semua segmen operasinya itu yang akan diuraikan. Nah,
diuraikan secara jelas. Pendapatannya berapa, bebannya berapa, labanya berapa, lalu asetnya yang digunakannya berapa, itu tidak semuanya diuraikan. Nah, makanya di sini ada penentuannya segmen operasi mana yang dilaporkan secara terpisah nantinya. Mana yang akan digabungkan, mana yang terpisah. Nah, itu nanti ada caranya. Nah, setelah kita melakukan menentukan segmen A, B, C, dan E yang ternyata yang bisa dilaporkan secara terpisah, kita lakukan uji pengungkapan komprehensif dulu. Jadi uji pengungkapan komprehensif ini melihat apakah semua pendapatan dari yang segmen yang tadi yang akan dilaporkan secara terpisah yang sudah kita pilih tadi, itu totalnya itu sudah masuk 75%, lebih dari 75% dari semua pendapatan konsolidasi yang dihasilkan perusahaan. Apakah sudah mencapai lebih? Kalau sudah lebih, berarti uji pengungkapan komprehensifnya sudah memenuhi. Barulah terakhir, setelah kita fix ya, menentukan apa aja yang disajikan secara terpisah, terus mana yang digabung, barulah kita buat laporan segmennya. Yang akan rumit ini yang ini. Nah, yang poin 1 sama poin 2 ini yang akan cukup panjang. Nah, ini langkah-langkahnya dan tahapan yang perlu dilakukan. Oke, berikutnya. Nah, ini kita menjabarkan satu-satu ya. Jadi kayak mana sih cara nentuin segmen operasi yang perlu dilaporkan terpisah itu kayak mana, Pak? Nah, ini secara teorinya seperti ini. Jadi ada uji anak-anak. Jadi untuk menguji segmen operasi mana yang dilaporkan secara terpisah, itu namanya ada uji signifikansi 10%. Ini sesuai dengan Dewan Standar Akuntansi. Jadi DSAK menerapkan 3 aturan pokok uji signifikansi. Jadi ketiga indikator ini yang kita uji, itu jika salah satunya memenuhi aja ya, maka dia dapat dilaporkan secara terpisah. Dilihat dari indikator apa aja sih? Pertama, lihat dari indikator pendapatan. Baik itu pendapatannya diperoleh dari transaksi internal. Maksudnya internal ini transaksi antara segmen ya, antara pihak-pihak yang berafiliasi, maupun dan juga transaksi yang diperoleh secara eksternal. Eksternal ini berarti ya di luar dari pihak yang berafiliasi, jadi dengan pihak-pihak lainnya gitu loh, pihak ketiga lah ibaratnya. Ini benar-benar transaksi independen. Lalu dilihat dari indikator laba yang dihasilkan, laba atau rugi sebenarnya. Nah, yang dihasilkan oleh segmen tersebut lebih besar atau sama dengan 10%. Ini indikator kedua. Indikator penentuan ketiga adalah segmen tersebut memiliki aset. Jadi lihat dari asetnya ya. Lebih nggak dari 10% dari total aset gabungan dari seluruh segmen. Itu. Nah, ini langkah awal dalam menentukan segmen yang dilaporkan secara terpisah. Jadi kita tentuin dulu nih dari beberapa segmen itu mereka memenuhi nggak salah satu ini. Kalau memenuhi salah satu aja, entah dia pendapatannya, entah labanya atau segmennya, dia bisa dilaporkan secara terpisah. Itu. Nah, ini setelah kita menentukan tadi ya, yang mana yang dilaporkan secara terpisah ataupun yang digabung tadi. Nah, ini uji komprehensif. Jadi uji komprehensif ini untuk mempakemkannya. Tadi udah saya cukup menjelaskan ya. Kalau misalnya dari yang kita pilih tadi, total pendapatannya itu, nah ini pendapatan konsolidasi, yang artinya adalah kita harus mengeliminasi dulu pendapatan yang diperoleh dari pihak internal. Nah, sekarang pihak internalnya kita pisahkan dulu nanti. Baru kita bandingkan dia lebih nggak 75% dari total penggabungan seluruhnya. Kalau lebih, nah, berarti sudah cukup. Tapi kalau kurang berarti kita harus nambah lagi segmen yang harus dilaporkan secara terpisah, itu ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih dari 75% atau sama dengan 75% totalnya,
Jadi itu sudah bisa dilaporkan secara terpisah. Jadi sudah cukup segmen itu aja yang dilaporkan secara terpisah, yang udah kita pilih tadi berdasarkan uji signifikansi 10% tadi. Tapi kalau masih kurang, ya berarti mau nggak mau itu kita harus nambah. Meskipun dia nggak memenuhi uji signifikansi 10%, kita pilih mana yang paling mendekati 10%, itu yang kita ambil. Kita akan sajikan secara terpisah tuh, hingga dia mencapai lebih dari 75%. Nah, kalau sudah, baiklah, kalau sudah ya sudah, berarti tinggal kita ungkapkan, kita sajikan. Udah fix berarti yang segmen-segmen yang dilaporkan secara terpisah itu dan yang mana yang digabung berarti sudah fix kalau sudah lewat uji komprehensif. Nah, itu. Jadi itu ya sekilas bagaimana cara kita untuk membuat laporan segmen operasi. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian di sini, kita langsung ke ini aja ya, penerapan implikasinya ke sebuah contoh ya, contoh soal supaya kalian lebih gampang lah gambarannya kayak mana nantinya. Nah, ini akan saya coba uraikan melalui Excel. Oke, baiklah, di sini sudah saya siapkan ya contoh, salah satu contoh. Sebenarnya contoh ini Bapak ambil dari adopsi dari bukunya Richard E. Becker. Nah, jadi ada sebuah PTXX ya. Jadi saya jadikan ini aja. Biar agak jelas ya. Nah, di sini ada sebuah PT ya, PTXXX, di mana PTXXX ini merupakan sebuah perusahaan. Jelas dia bukan perusahaan individual ya. Dia merupakan perusahaan yang memiliki anak usaha. Ya, bisa dibilang sebuah holding company atau perusahaan grup ya. Dan atau kok bisa jadi konglomerasi. Loh, kok bisa? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini dia ada non afiliasi dan afiliasi. Kalau afiliasi ini ya bisa ada kecenderungan dia transaksinya juga berasal dari anak usaha, itu aja. Nah, oke, jadi di PT XXX ini, jadi XXX ini punya 5 segmen. Yang kalau berdasarkan identifikasi mereka ini bisa diidentifikasi sebagai sebuah segmen operasi. Ada produk makanan, plastik dan pengepakan, konsumsi dan komersial, kesehatan dan ilmiah, dan kimia. Nah, di mana masing-masing segmen ini sebenarnya mereka sudah jelas ya, ada data keuangannya. Nah, ini tadi data keuangan yang dapat dipisah itu ini. Kita bisa tahu pendapatannya berapa yang dihasilkan masing-masing segmen, laba masing-masing berapa, dan bisa jadi rugi ya. Terus juga asetnya. Nah, di sini juga di pendapatan ini dipecah ya. Jadi ada pendapatan yang non afiliasi yang murni dari pihak eksternal yang tidak ada hubungan apapun, dan juga berasal dari afiliasi. Ini totalnya. Nah, dari data ini anak-anak kita perlu untuk sebentar ya, ini saya kan dulu biar agak jelas. Nah, kita perlu untuk menyajikan nanti laporan ininya, segmen operasinya seperti apa. Apakah 5-5-nya nih kita sajikan lagi secara terpisah seperti ini, atau hanya beberapa segmen dan sisanya itu nanti digabung jadi satu laporan. Nah, tuh. Nah, kita pertama langkahnya apa? Mengidentifikasi segmen yang dilaporkan secara terpisah menggunakan
uji signifikansi 10%. Nah, jadi nih masing-masing nih ya, ini kita uji. Pertama dari sisi pendapatan dulu nak. Pendapatan kita lihat, kita copy aja. Nah nih, nah kalau lihat dari total pendapatannya, semuanya ini, semua segmen itu 600 juta ya. Nah, kita lihat masing-masing ini. Pertama dari produk makanan, dia total pendapatan adalah 323 juta. Apakah ini 10% porsinya dari total pendapatan keseluruhan? Mari kita lihat. Ini kan percentage. Oh, dia 54%. Berikutnya yang plastik dan pengepakan. Sama dengan ini dibagi ini, dia 19%. Dan ini dibagi ini. Lalu untuk konsumsi dan komersial, oh 8%. Lalu untuk kesehatan dan ilmiah, kita lihat, oh dia 14%. Lalu untuk kimia bagi dia 6%. Uji signifikansi 10% hasil. Nah, jadi sudah jelas ya, berdasarkan uji signifikansi 10% ini, kita sudah mengetahui sebenarnya mana yang, kalau menurut dari uji signifikansi 10% dari pendapatan, mana yang dia akan dilaporkan terpisah, mana yang akan digabung. Jadi sudah jelas, produk makanan ya karena 54%, plastik dan konsumsi ya karena dia 19%, konsumsi dan komersial tidak karena di bawah 10%, lalu kesehatan dan ilmiah ya karena di atas 10%, lalu kimia jelas 6% tidak. Nah, jadi ini kalau dilihat dari pendapatan ya. Jadi ada 3 segmen kalau jika kita lihat dari pendapatan: produk makanan, plastik dan pengepakan, lalu kesehatan dan ilmiah. Ini akan dilaporkan secara terpisah dan dirinci masing-masing. Lalu konsumsi dan komersial dan kimia ini akan dijadikan satu laporan. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita akan melihatnya dari sisi indikator laba atau rugi ya. Nah, kita lihat ini, kita salah ya anak-anak, salah saya. Oh, kayak gini. Nah, lihat dari rugi atau labanya. Nah, ini kayak mana Pak cara ngelihatnya Pak? Nah, kalau di sini ini kan ada perbedaan ya antara segmen ini. 3 segmen ini dia mengalami laba, sedangkan 2 segmen ini rugi. Nah, meskipun rugi, kita juga harus lihat ruginya itu signifikan nggak 10% gitu. Nah, terus membandingkannya dengan apa Pak? Nah, di sini kita lihat nilai absolut untuk pembandingnya itu adalah nilai total laba ini. Ingat, nilai absolutnya itu kita bandingkan dengan laba, meskipun yang ini adalah persentase rugi ya, atau rugi, bukan persentase rugi, atau rugi. Ya, jadi nanti dia seperti ini. Signifikansi. Nah, pertama lihat dulu produk makanan, laba kita bandingkan dengan totalnya. Ini. Nah,
dia 71%. Nah, sedangkan plastik dan konsumsi dan pengepakan berapa? 21%. Nah, ini meskipun rugi ya, rugi pembandingnya tetap nilai absolut labanya. Jadi yang nilai absolut pembandingnya, ingat, dia adalah total laba. Meskipun pembanding ininya adalah rugi. 9%. Kalau ini 8%. Ini 3%. Nah, inilah pembandingnya ya. Nah, hasilnya, nah jelas sama seperti tadi ya. Berarti ini sudah jelas ya. Ini ya, ini di bawah 10% semua, berarti tidak. Inilah hasil uji signifikansinya, lihat dari laba ataupun rugi. Jadi sudah kelihatan ya sebenarnya sih, ini yang kemungkinan yang bakal dilaporkan terpisah itu ya, yang bakal tidak ya. Ini saja udah konsumsi dan komersil, ini udah dua loh, dia dua uji dia tidak, sama kimia juga nih. Nah, meskipun yang kesehatan ilmiah di sini tidak, tapi kan dia di pendapatan iya. Dia masih ada peluang, dia masih berpeluang jelas akan dilaporkan secara terpisah. Tapi yang konsumsi dan komersial dan kimia ini udah dua puji, dia tidak semua. Bisa jadi ini tidak dilaporkan nantinya. Oke, kita pastikan lagi, dilihat dari nilai asetnya ya. Kita untuk memastikan lagi apakah dua ini, konsumsi dan kimia, apakah benar-benar tidak akan disajikan secara terpisah. Mari kita uji lagi. Lihat dari nilai aset. Asetnya kita ini ya. Oke. Oh, salah kopi saya. Harusnya di sini. Nah, aset. Apakah dia masih sama seperti uji sebelumnya? Kita akan lihat ya. Ini bagi ini kan presentasi dulu, tarik ke bawah. Ini dibagi ini. Oke, kita lihat mana hasilnya. Wah, ternyata ini masih iya, produk makanan iya, plastik dan konsumsi masih iya, konsumsi dan komersial masih tidak, kesehatan dan ilmiah ya, dan kimia pun masih tidak. Nah, jadi sudah terlihat ya indikasi berdasarkan dengan proses pertama, mengidentifikasi dulu segmen yang dilakukan secara terpisah, menunjukkan uji signifikansi. Di sini kita rekap ya hasil-hasilnya, hasil rekapitulasinya. Pertama, dilihat dari sisi pendapatan. Pendapatan hasilnya kita pindahkan ya. Lalu dari sisi laba ini lalu dari sisi aset ini ya. Nah, berarti kita buat kesimpulan untuk produk
Makanan jelas tiga-tiganya dia memenuhi, berarti terpisah. Plastik dan pengepakan jelas ya, ya semua terpisah. Nah, untuk konsumsi dan komersial tidak semua, berarti digabung. Kesehatan dan ilmiah, dia ada yang iya ya, dari pendapatan dan aset, berarti terpisah. Dan kimia sama seperti konsumsi dan komersial, tidak semua, berarti digabung. Nah, jadi untuk tahap awal kita sudah mengidentifikasi 3 segmen yang akan dilaporkan secara terpisah atau lebih rinci ya. Produk dan makanan, plastik dan pengepakan, lalu kesehatan dan ilmiah. Lalu nasib konsumsi dan komersial dan kimia bagaimana, Pak? Nah, mereka berdua ini nanti digabungkan akan disajikan secara bersama-sama, nah digabungin nanti nilainya, jadi nggak dirinci masing-masing itu. Nah, jadi sudah ya, tahap pertama mengidentifikasi dulu. Nah, baru tahap kedua adalah uji komprehensifnya. Nah, uji komprehensif ini intinya adalah untuk mematangkan 3 segmen yang sudah kita pilih tadi, anak-anak. Bagaimana cara mematangkannya? Dengan melihat jumlah proporsi dari total pendapatannya yang murni dari non-afiliasi ini, ya, itu dibandingkan dengan total semuanya, ya. Nah, jadi kan tadi ya, nah kita pindahkan aja ini dulu ya, ini afiliasi. Jadi kan ada 3 tadi ya, plastik dan pengepakan kan, lalu sama kesehatan dan ilmiah. Loh, kenapa kok nggak yang total ini, Pak, totalan yang ini? Nah, bukan anak-anak. Kalau di komprehensif kita lihat dari penggabungan hasil dari konsolidasinya nanti. Kalau konsolidasi itu kan otomatis ya, yang pendapatan afiliasi ini nanti kan akan dieliminasi. Jadi yang murni dari transaksi eksternal itu yang akan digabungkan. Nah, ini kita jumlahkan ya, totalnya berapa. 498 juta. Nah, ini total semuanya dari 3 segmen yang sudah kita pilih tadi. Sedangkan total semua segmennya adalah untuk yang non afiliasi 572 juta. Jadi nilainya, apakah ini nilainya perbandingannya lebih dari 75%? Kita lihat. Ternyata lebih uji kompre, ternyata dia melebihi 75%. Berarti 3 segmen ini sudah cukup untuk disajikan secara terpisah, tidak perlu menambahkan segmen lainnya. Ya, oke. Nah, jadi sudah fix ya, 3 inilah yang akan disajikan secara terpisah, yang akan diuraikan secara rinci. Nah, jadi terus tahap awalnya bagaimana, Pak? Nah, tahap awalnya adalah tahap penyajian. Nah, penyajiannya ya berarti 3 segmen ini akan dirinci secara sendiri-sendiri. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini jadi format penyajiannya yang akan kita buat di CALK ya. Jadi setelah kita
identifikasi mana saja segmen yang dilaporkan secara terpisah. Nah, maksud terpisah itu yang seperti ini, nah. Jadi untuk produk dan post produk dan makanan ini kita uraikan. Pendapatan dari pihak non afiliasinya berapa? Pendapatan dari pihak afiliasinya berapa? Total pendapatannya berapa? Lalu dia apa? Laba atau rugi? Lalu aset segmen produknya itu berapa? Asetnya ya. Jadi dipisah, jadi diuraikan secara tersendiri. Ini kan ada 3 tadi ya. Nah, lalu yang seluruh segmen lain ini apa, Pak? Nah, ini adalah untuk segmen konsumsi dan komersil dan kimia. Nah, karena mereka tadi tidak masuk dalam uji signifikansi tadi, sehingga mereka itu disajikan secara bersama-sama. Jadi seperti inilah contohnya pengungkapan informasi pelaporan segmen operasi. Tuh. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya gambaran ya penyajian laporan segmen itu ya inilah laporan segmen itu. Nah, tapi laporan segmen itu nggak kucuk-kucuk jadi seperti ini, nggak ada prosesnya. Mana yang dilaporkan terpisah seperti ini, mana yang digabung tuh. Nah, gabungan ini ya semuanya, semua produk ini. Nah, ini gabungan namanya ya. Nah, jadi inilah prosesnya. Baik, mungkin ini ya. Jadi kesimpulannya ya, melalui materi ini kalian dapat memahami lah proses dalam membuat pelaporan segmen operasi itu kayak mana alur-alurnya. Dimulai dari menentukan segmen mana yang harus disajikan secara terpisah seperti ini, mana yang harus digabung. Dan cara menentukannya sudah jelas ya, ada menggunakan yang namanya uji signifikansi 10%. Ini. Nah, uji signifikansi ini. Jadi yang diuji apa aja? Yang diuji itu adalah lihat dari pendapatan, laba rugi, dan total asetnya. Setelah melalui uji ini, barulah kita uji secara kompre menyeluruh total pendapatannya. Kalau dilihat dari sisi konsolidasiannya, itu apakah yang akan disajikan secara terpisah ini memang dia memiliki nilai signifikan yang besar, lebih dari 75% dari total keseluruhan pendapatan konsolidasi. Dan diingat, pendapatan konsolidasi itu merupakan pendapatan murni dari pihak eksternal. Tuh. Dan ini adalah contoh laporannya. Laporan ini disajikan di mana ya Pak ya? Oh, laporan ini nanti akan disajikan di catatan atas laporan keuangan. Tuh. Baik, mungkin sampai di sini ya yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk tugas, nanti tugas ini saya akan berikan minggu depan saja. Saat kita sudah sedang tatap muka, itu nanti akan saya berikan tugasnya terkait dengan materi ini. Nah, untuk tatap muka besok, kita masih membahas merinci lagi ya pemahaman kalian mengenai penjabaran laporan keuangan. Nah, itu akan saya perinci lagi. Baik, mungkin itu saja saya akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.